Saya start bermain golf pada saat saya umur 13 tahun, 2003. Awalnya saya dulu iseng-iseng bermain di pat-pat golf, mini golf. Di sana setiap bulan ada turnamen, sampai sewaktu-waktu mereka nggak mengadakan turnamen lagi. Nah, di 2003 itu mama saya menawarkan untuk belajar golf beneran di Aspirasi 8 waktu itu, sekolah golf Aspirasi 8 di Pondok Indah. Saya mulai belajar ke sana. Waktu itu memang saya termasuk terlambat belajar golf. Teman-teman yang seumuran saya saat itu sudah single handicap. Pada saat Desember 2005, waktu itu saya bermain sebuah turnamen di Singapura. Waktu itu di awal Desember. Di turnamen itu secara tidak sengaja murid pelatih saya bermain satu grup dengan saya. Di hari terakhir dia menawarkan saya untuk mencoba berlatih di Thailand pada saat liburan Natal Tahun Baru. Disitulah pertama kali saya mencoba untuk ke Thailand. Saya spend 2 minggu lebih di sana, tinggal dengan pelatih saya, dan di 2,5 minggu itu saya merasa improvement saya sangat terlihat di sana. Pada saat itulah saya memutuskan untuk mulai berlatih intens dengan pelatih saya. Setelah liburan Natal Tahun Baru itu, setiap bulan saya pasti spend 1 kali weekend di Thailand. Kebetulan pelatih saya waktu itu saat ini yang masih aktif bermain ada Kiradek, dia sudah di PGA Tour. Ada Promi Sawat, dia bermain di Asian Tour dan Japan Tour. Ada Pavit, udah Asian Tour winner juga dia. Junior saya masih ada Pum, Saksansin yang udah juara Indonesian Masters 2 kali. Saat itu saya sempat berlatih juga sama Moria waktu itu, Moria Jutanugarn. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang keberadaan sponsor itu menjadi salah satu faktor yang penting sekali untuk kemajuan sebuah industri olahraga di suatu negara. Seperti kita tahu di Thailand ada sebuah produk minuman yang mensponsori industri golf di sana, baik dari sponsor to personnya maupun dengan mensponsori turnamen. Keberadaan produk itu sangat mendukung pemain-pemain dari yang mungkin kita bisa bilang dari grassroots di sana. Benar-benar mereka mensponsori dari level junior sampai timnas, bahkan sampai ke profesionalnya. Dari sisi kita lihat industri ini kan di pembinaan ini kan dari pembinaan junior sampai timnas sampai pro. Kita bahas dari junior dulu. Di junior, produk minuman ini menunjuk beberapa pelatih. Beberapa pelatih ini berhak untuk memilih pemain-pemain yang menurut mereka berbakat, dan si produk ini sendiri pun berhak untuk menitipkan anak yang menurut mereka berbakat. Pelatih-pelatih yang ditunjuk ini disupport dari sewa tempat untuk akademi, untuk pembelian bola. Di luar itu pun mereka berhak untuk melatih sendiri. Jadi pelatih ini boleh mencari murid di luar, tapi di sisi lain pada saat pemain-pemain yang disponsori ini berlatih, pemain-pemain ini berlatih for free. Baik dari ketersediaan bola maupun dari sisi pelatihnya sendiri. Dari beberapa pelatih ini baru mereka menyaring pemain-pemain yang lebih berbakat lagi. Biasanya mereka ada seleksi untuk national team. National team biasanya mereka ada 12 national team itu mereka ada 8 laki-laki dan 6 perempuan. Setiap bulan mereka ada national ranking games.
Dari National Ranking Games inilah mereka menentukan turnamen apa saja yang berhak diikuti oleh pemain-pemain timnas ini. Dan setiap tahun mereka ada sistem promosi degradasi. Beberapa pemain yang levelnya, rankingnya di bawah harus ikut seleksi ulang dengan pemain-pemain yang masih belum masuk ke tim nasional setiap tahun. Saya start bermain golf di tahun 2003 dan saya memutuskan untuk berhenti di jalur kompetitif itu pada tahun 2009 akhir. Prestasi saya waktu itu selain beberapa turnamen junior yang saya sering menang di turnamen junior bulanan, pada tahun 2009 saya masuk mewakili timnas Indonesia di turnamen Putra Cup di Thailand, dan di 2009 saya pernah menang lowest amatir di Angkora Pro Series waktu itu di Gading Serpong. Saya rasa itu puncak permainan saya dan saya memutuskan berhenti waktu itu karena ayah saya divonis kanker. Jadi saya memutuskan untuk fokus di kuliah saya dan saya mulai membantu usaha keluarga saya di akhir tahun 2009. Menurut saya dengan keberadaan pandemi golfer ini, COVID golfer ini menurut saya, karena sekarang banyak dibahasakannya COVID golfer, jangan ragu untuk berlatih bersama pro-pro yang ada di driving range. Berlatihlah dengan mereka, minta masukan, banyak pelatih yang sesuai dengan budget kalian. Dari yang harganya di mid range maupun yang di high end. Berlatihlah dengan mereka. Mereka pasti bisa menuntun kalian untuk bisa bermain lebih baik, untuk bisa improve lebih cepat di golf ini. Satu, kalian tidak akan frustasi dibanding kalian berlatih sendiri. Kedua, pelatih-pelatih kalian ini akan mengajarkan etika di golf dan bagaimana untuk menerapkan rules di lapangan golf. Karena bagaimanapun golf ini adalah gentleman's game. Menurut saya untuk pemain-pemain yang baru memutuskan untuk bermain golf, saya merasakan bagaimana sulitnya bermain golf sendirian. Ikut komunitas. Banyak sekali anak-anak yang baru belajar, yang ikut komunitas, akhirnya punya temen, bisa punya network baru, dan dengan ada kompetisi di antara kalian, pemain-pemain baru, kalian akan terpacu untuk belajar lebih baik lagi. Kalian akan berusaha untuk improve, jiwa kompetisi kalian akan muncul, dan karena keberadaan teman-teman itu biasanya kalian akan bertahan di olahraga ini. Karena kalau kalian bermain sendiri terus, pasti kalian akan stop akhirnya. Pesan saya buat junior-junior, jangan bermain hanya untuk masuk pro. Bermainlah karena memang kalian mencintai olahraga ini. Bukan berarti kalian tidak bisa hidup dari olahraga ini, bukan berarti kalian harus berhenti. Main terus. Kalian bisa mempergunakan olahraga ini untuk menjadi tempat kalian mendapat network baru, membangun persahabatan-persahabatan baru, dan ini adalah olahraga yang everlast. Kalian bisa bermain golf sampai umur berapapun. Banyak teman-teman saya yang berhenti karena merasa tidak bisa compete di golf. Menurut saya jangan berhenti, teruslah bermain. Kalian tidak harus bagus, nikmatilah permainan ini. Jangan jadikan tekanan dari orang tua ataupun apabila prestasi kalian terhambat, kalian jadi berhenti bermain golf.